Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isni Aisyah dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi keuangan daerah. Nah, akuntansi keuangan daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, akuntansi keuangan daerah ini merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan pokok daerah. Pada pelaporan keuangan pemerintah daerah, itu dijadikan informasi kepada masyarakat yang digunakan sebagai proses pengambilan keputusan. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 127 ayat 2 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK paling lambat yaitu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, kita masuk ke eh, pengertian dari akuntansi keuangan daerah tersebut. Nah, di sini merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi perekonomian atau keuangan dalam pemerintah daerah di lingkup kota, kabupaten, maupun provinsi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam penyampaian laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang digunakan untuk dilaporkan dan dianalisis transaksi keuangan yang dipilih dan diidentifikasi oleh lembaga atau organisasi agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, peran laporan keuangan daerah ini yang pertama itu untuk menyajikan data penting mengenai status keuangan dalam selama periode pelaporan. Yang kedua yaitu untuk memeriksa kondisi keuangan. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Yang keempat yaitu untuk memeriksa kepatuhan terhadap perundang-undangannya. Nah, tujuan pelaporan keuangan ini untuk menilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Nah, terdapat jenis-jenis LKPD. Di sini terdapat 7 jenis LKPD. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA yang memberikan gambaran tentang sumber daya penyaluran dan penggunaan dana milik pemerintah pusat atau daerah. Nah, yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menggambarkan kenaikan atau penurunan anggaran pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada neraca yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan. Dalam neraca memuat 3 unsur. Yang pertama ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang keempat ada laporan operasional yang eh, memberikan gambaran umum tentang sumber daya keuangan, mengedepankan pemerataan, dan digunakan untuk operasional pemerintah pusat maupun daerah yang dikelola selama periode pelaporan. Yang kelima ada laporan perubahan ekuitas yang memuat ekuitas awal, surplus atau defisit, koreksi-koreksi secara langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Yang keenam ada laporan arus kas yang memberikan informasi pembendaraan terkait dengan kegiatan operasi, investasi, pembiayaan, dan konversi yang menggambarkan saldo awal dan akhir kas. Jadi terdapat penerimaan kas yang merupakan semua arus kas yang masuk ke bandara umum negara atau daerah dan terdapat pengeluaran kas atau semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau CALK yang memuat atas laporan yang tadi sudah dijelaskan seperti ada laporan LRA, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan eh, CALK ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diwajibkan dan direkomendasikan oleh eh, SAP yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar. Nah, terdapat studi kasus mengenai akuntansi keuangan daerah
di eh, di pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang terlambat dalam penyampaian LKPD kepada BPK tahun anggaran 2022. Nah, terdapat dua indikator keterlambatan. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusianya yang masih kurang dalam pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, yang kedua ada teknologi informasi. Nah, teknologi informasi yang dipakai ini menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau SIPKD yang menjadi fasilitas. Nah, walaupun memakai sistem tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dari sistem yang bisa saja menghambat pengerjaan pelaporan. Nah, kesimpulan dari akuntansi keuangan daerah ini adalah eh, akuntansi keuangan daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial mereka dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam membuat laporan keuangan itu juga harus sesuai dengan SAP yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan suatu daerah sendiri. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.